Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya. Aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kakak Iren dan juga Kakak Yani. Apa kabar hari ini? dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya adik-adik, di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu Kakak Heni minta semuanya duduk yang manis dan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Iren. Oke adik-adik semuanya duduk manis dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan kami, dan biarlah ibadah yang kami lakukan dari awal hingga pada akhirnya hanya mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dengan puji-pujian. Untuk itu Kak Kira menyebut semuanya bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia dengan penuh semangat.
Tuhan yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang adalah kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hei kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang adalah kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan bagi kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lalu sahut Musa, Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, Tongkat. firman Tuhan. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua.
mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Yesus kasihi, firman Tuhan di saat ini, Tuhan dapat memakai apa saja dalam hidup kita untuk menjadi alatnya. Musa dia merasa tidak berdaya, sangat ketakutan memimpin bangsa yang besar. Tetapi Tuhan dapat memakai apa saja untuk meneguhkan bahwa dia yang memang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jangan ragu dan takut adik-adik. Jangan minder untuk maju menjadi anak yang hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus pasti akan menolong dan Tuhan Yesus akan memampukan anak-anak yang dikasihinya untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus meneguhkan Musa dengan memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat lewat tongkat yang menjadi ular, tangannya yang dimasukkan ke dalam sakunya dan akan keluar putih seperti salju seperti orang yang kena kusta, dan dimasukkan lagi akan kembali seperti biasa. Dan Tuhan juga memberikan tanda supaya Musa mengambil air dari sungai Nil, dan air itu ketika dicurahkan akan menjadi darah. Tuhan juga bilang Tuhan akan menyertai lidah Musa. Musa merasa minder, tetapi Tuhan bilang Tuhan akan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau memakai kita dan Tuhan pasti akan menyertai kita dengan kuasa, janji, dan mujizatnya. Supaya adik-adik kuat dan tidak takut. Jangan minder, jangan merasa adik-adik tidak bisa, jangan merasa malu untuk adik-adik bisa maju. Percaya bahwa minta pertolongan dari Tuhan, merasakan diri bahwa Tuhan tolong saya tidak mampu. Pasti Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik semua untuk maju menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Adik-adik, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami.
Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan supaya kami tidak merasa minder, supaya kami tidak merasa kehilangan percaya diri, untuk kami maju menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami belajar di saat ini bahwa Tuhan mau memakai kami untuk menyatakan karya Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus selalu tolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan engkau dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab akulah Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab akulah yang akan menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya ayat 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadanya, janganlah takut, inilah aku yang menyelamatkan engkau. Yeremia 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Yesaya 41 ayat 13. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan menyanyi pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Tetapi untuk doa penutupnya akan dibawakan oleh Kakak Heni. Ya adik-adik, semuanya Kakak Heni minta lipat tangan, tutup mata dan kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih di saat hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu yang sangat indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman itu, agar kami mau tumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, di saat hari ini kami boleh berikan persembahan syukur, dan di saat hari ini juga Tuhan, kami telah selesai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan kepada kami anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Nah, Kakak Iren, tidak terasa ibadah kita telah selesai.